Halo, berjumpa lagi di channel Adrian ya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai speaker ya. Ini ada speaker yang mereknya adalah Nico ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, ini kendalanya kita akan coba aja ya. Saya tidak tahu. Ini kita akan coba tancapkan ya. Gimana kendalanya? Nah, oke, kendalanya adalah seperti ini. Jadi ini intinya kayak mau nyala tapi nggak kuat gitu ya ibaratnya ya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah pasti tidak akan bisa dipakai ya karena ini bermasalah ya seperti ini ya. Kita langsung aja eksekusi, simak videonya sampai habis ya. Ini kita akan matikan dulu. Oke. Pertama yang harus kita siapkan yaitu obeng ya. Jadi ini kita ada buka ya mur ini. Kita harus buka ya, semua mur di sini kita harus buka. Kita lihat. Kemungkinan besar itu mungkin rusaknya ya. Mungkin ya, ini hanya mungkin ya, perkiraan aja ya. Ini kenal seperti ini bisa kapasitornya yang sudah rusak ya. Oke, sekarang kita langsung eksekusi aja. Apakah benar kapasitornya ya? Kita buka dulu. Oke, semua pinggiran mur ini kita sudah buka, kita tinggal tarik nih. Jadi ini ditarik. Nah, ini lupa dalamnya adalah seperti ini. Nah, ya, kita dalamnya simpel ya. Tapi sayang kabelnya kok pendek sekali, sehingga ini agak sulit. Sobat, ini adalah dalamnya ya. Nah, ini mesinnya ya, ini mesin semuanya. Tune motornya ada di depan sini ya. Kita akan langsung aja eksekusi apanya yang mengakibatkan dia rusak ya. Oke. Pertama-tama kita harus buka ini dulu ya. Nah, ini ada kabel ya. Ini kabel-kabel ini kita harus lepas dulu. Ini modelnya soketan, jadi kita copot aja karena ini terlalu sempit. Kabel kita copot. Oke, semua kabel sudah termasuk sama kabel antenanya ini kita kendorkan dulu. Oke, kita daluarsa ya.
dalamnya ya. Kita geser modulnya ke sini. Nah ini modelnya seperti ini. Kita langsung ketemu modulnya, kita tidak perlu lepas modul ini ya. Kita langsung eksekusi di bagian sini ya. Nah ya, ini kita sudah memperbaikinya ya. Jadi memperbaikinya itu jika ada yang konslet ya, seperti ini tadi ya. Ini IC ini kan konslet ya. Jadi kita waktu cek itu ya. Jadi IC 2025 ini konslet karena apa? Karena tegangannya overload ya. Nah, solusinya ini kita ganti menggunakan gajun ya. Gajun ini fungsinya untuk sebagai penggantinya power supply di sini ya. Jadi dia mengendalikan trafonya ini agar stabil menggunakan gajun. Sebelumnya ini tidak ada gajun, jadi masih bawaannya. Tegangannya itu setelah kita cek di output ini ya, di output bagian sini ya, outputnya untuk dari power supply yaitu 30 lebih ya. Itu nggak boleh. Karena apa? IC untuk 2025 kalau kita lihat datasheet itu tegangan maksimumnya 15 volt, maka dijamin pasti akan jebol ya. Nah ini kita sudah ganti dengan menggunakan gajun ya. Pada saat memasang gajun ini ya, nah waktu saat memasang gajun itu silakan lihat waktu beli box ya, ini dusnya ya, itu ada manualnya ya di dalam sini. Nah kabel berwarna biru ini, kita pada gajun tidak perlu kita pasang ya. Jadi warna merah itu masuk di bagiannya setelah trafo posisi bagian positif ya. Kemudian yang hitam ini adalah negatifnya ya, di kapasitornya yang 400 volt ya, tegangan tinggi. Diingat ya, ikutin instruksi yang ada di box ini ya, di dalam kotak ini. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di sini itu ada jalur skemanya. Jadi kita harus belajar memahami skema ini ya. Ingat, kalau kita salah pasang, saya yakin pasti tidak akan berfungsi ya. Nah, jadi kita harus hati-hati, ikutin aja buku petunjuknya ya, manualnya ya. Oke. Nah, ini sekarang kita akan tes ya, gimana hasilnya. Ini kita sudah pasang ya, IC sudah kita ganti yang 2025 yang konslet tadi ya. 7805 sudah kita pasang kembali semua. Nah ini kita menggunakan gajun. Nah posisi trim pot ini itu jarum di angka 9 ya, kita putar di angka 9. Ingat jangan di angka 7 ya, angka 7 itu paling kecil. Disetting aja ke angka 9 lebih dikit gitu ya. Nah ini itu yang ada kotaknya ini ya. Nah diputar ke kanan sedikit. Jadi putar paling kiri ya, paling kiri mentok ya. Setelah itu putar ke kanan mengarah ke angka jarum angka 9 ya kalau pada jam ya. Jadi ada tulisannya itu kita kasih ke angka 9. Nah, kita coba setting. Kemudian nanti baru dicoba ya. Kita lihat hasilnya bagaimana ya. Ini kita akan pasang kembali. Semoga aja bisa hidup lagi ya. Waduh, sulit ini. Kabelnya terlalu pendek. Hai guys. Oke, kita sudah coba ya, ini pasang ya, kita kembalikan seperti semula. Berarti kabel kita kembalikan lagi, jangan sampai meleset ya. Dan nah ini kabel sudah. Ya, ini sekarang kita akan pasang dan nyalakan ya. Nah, kita lihat apakah sudah normal ya. Seharusnya ini sudah normal ya.
Ya, berhasil ya. Sudah normal. Tinggal kita tes dengan hasil suaranya. Kita mur. Jadi lampu sudah tidak berkedap-kedip seperti rusaknya itu ya. Nah, ternyata solusinya yang paling mudah ya, korcek biaya lebih sedikit lah ya. Ganti gacun, menggunakan gacun, maaf, maksud saya menggunakan sistem gacun ya. Yang kedua kita ganti IC 2025-nya ya. Kemudian mengganti kapasitornya juga. Oke, kita akan eksekusi. Kita coba dulu. Ini kan sudah nyala ya. Nah, oke. Lanjut dengan tes suaranya gimana ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Ini hasil suaranya ya. Jadi bahasanya mungkin seperti ini ya. Ya. Oke. Hasilnya sudah good ya. Selesai, tinggal bikin nota ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Tinggal kita mur aja, semuanya selesai. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini ya. Oke, dan Tuhan Yesus memberkati.